Pak Yando mengatakan penyampaian informasi ini secara jujur dan terbuka. Ya, kalaupun ketidakjujurannya, ketidakterbukaan juga tergambar dalam agenda kegiatan penyampaian informasi itu. Dokumen IPP itu yang disampaikan bahwa dia terdiri dari 120 halaman. Dan di situ detailnya informasi itu. Cuma yang disampaikan kepada masyarakat hanya ada 8 halaman. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa tentang dokumen IPP itu sudah mendapat persetujuan masyarakat, sebenarnya faktanya tidak. Di Lempe saya tahu bahwa di sana ada aksi dan ada pernyataan sikap. Lalu yang di tingkat desa juga ada sikap penolakan dari masyarakat dengan aksi, kalaupun itu di luar kantor, di luar alur pertemuan. Ya. Tetapi Pak Yando mengatakan dalam ruangan bahwa termasuk dinamika yang terjadi di luar itu semua akan kami sampaikan kepada Bank Dunia. Situasi terakhir yang saya ikuti bahwa pada tahapan penyampaian informasi perubahan Belpet untuk eksplorasi geotermal Basano melalui Lontoleok, pada acara Lontoleok itu adalah acara penyampaian informasi perubahan, ya, perubahan Belpet. Yang semula di Belpet B, nah kemudian dia konsentrasinya di Belpet A yang ada di Dusun Lempe. Ya. Dalam penjelasan yang saya ikuti dan yang saya baca dalam dokumen resume IPP itu, bahwa proses ini masih panjang, masih panjang. Dalam berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yando Zakaria dari KSP, bahwa seluruh proses ini akan disampaikan kepada Bank Dunia karena mereka diperintah atau ditugaskan oleh Bank Dunia untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui Lontoleok. Apapun yang dijumpai dalam kegiatan Lontoleok itu semua akan dilaporkan apa adanya kepada Bank Dunia. Nanti Bank Dunia akan mengkaji dokumen laporan mereka. Jadi dalam penyampaian Pak Yando itu bahwa sampai pada hal yang paling kecil saja, bagaimana orang berekspresi dalam sebuah pertemuan, apakah muka merengut, apakah tersenyum, itu semua akan disampaikan ke Bank Dunia. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Bahkan Pak Yando mengatakan bahwa informasi ini atau tahapan ini dilakukan secara jujur dan terbuka, biar masyarakat dengan bebas menyampaikan pikirannya. Nah, memang pada tanggal 25 di kantor desa itu saya hadir, dan sebagian masyarakat ada di luar kantor desa. Ada aksi dari masyarakat. Aksi masyarakat menggambarkan bahwa mereka tidak suka dengan geotermal ini. Dan Pak Yando mengatakan dalam sambutannya di dalam ruangan bahwa termasuk dinamika yang terjadi itu akan disampaikan kepada Bank Dunia. Nah, ketika kemudian ada berita mengatakan bahwa dokumen IPP sudah diterima atau sudah disetujui oleh masyarakat adat Basano, sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau apa yang menjadi misi dari tim komite bersama. Bahwa untuk sampai pada keputusan bahwa geotermal di Basano akan jadi, bagaimana hasil kerja dari
tim komite bersama dilaporkan kepada Bank Dunia, dan Bank Dunia akan mengkaji secara detail, dan kemudian baru Bank Dunia akan memutuskan apakah dilanjutkan atau tidak. Sehingga ketika berita mengatakan bahwa sepertinya sudah mendapat persetujuan dari masyarakat Advesano, sebenarnya itu tidak, saya tidak percaya itu. Dan kenapa? Pak Yando mengatakan penyampaian informasi ini secara jujur dan terbuka. Ya, kalaupun ketidakjujurannya, ketidakterbukaan juga tergambar dalam agenda kegiatan penyampaian informasi itu. Dokumen IPP itu disampaikan bahwa dia terdiri dari 120 halaman. Dan di situ detailnya informasi itu. Cuma yang disampaikan kepada masyarakat hanya ada 8 halaman. Nah, sebenarnya dari sisi bahwa jujur dan terbuka, ini sudah ada celah lagi. Ya. Sebenarnya kan memang kalau betul mau melakukan sebuah menyampaikan informasi yang jujur dan terbuka, mestinya 120 halaman itu dibagikan kepada masyarakat untuk dipelajari, sehingga masyarakat ketika dalam pertemuan dia punya pengetahuan, dia punya pemahaman tentang dokumen itu. Nah, apa-apa yang memang mau disampaikan atau mau dikritisi, dokumen itu memang harus dipelajari lebih dulu. Nah, sementara yang dibagi cuma 8 halaman. Itu kan ringkasannya saja. Kalau memang betul mau jujur dan terbuka, mestinya 120 halaman itulah yang harus dibagikan kepada masyarakat. Nah, istilah jujur dan terbuka itu Bapak, saya pikir itu bisa dibenarkan kalau memang dokumen itu dibagi secara utuh. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa tentang dokumen IPP itu bahwa sudah mendapat persetujuan masyarakat, sebenarnya faktanya tidak. Faktanya tidak. Bahwa di Lempe saya tahu bahwa di sana ada aksi dan ada pernyataan sikap. Lalu yang di tingkat desa juga ada sikap penolakan dari masyarakat dengan aksi, kalaupun itu di luar kantor, di luar pertemuan. Ya. Tetapi Pak Yando mengatakan dalam ruangan bahwa termasuk dinamika yang terjadi di luar, itu semua akan kami sampaikan kepada Bank Dunia. Jadi tahapan ini masih panjang menurut dia. Kalau tahapan penyampaian informasi ini berjalan lancar, maka ya bisa dipastikan 2 tahun eksplorasi itu akan jadi. Kalau tidak menemui hambatan, nah kalau menemui hambatan atau mungkin bahkan bisa batal, ya bisa saja. Artinya Bapak jangan pernah ragu bahwa, kalau saya tidak pernah ragu bahwa ketika tahapan penyampaian informasi ini sudah dijalankan, bahwa besok peralatan bisa dimuat. Oh, tidak, ada tahapan semua yang disampaikan oleh Pak Yando. Setelah penyampaian informasi perubahan Belpet saja, lalu baru nanti akan ada proses pengadaan lahan. Jadi proses ini masih panjang. Proses ini masih panjang. Jadi itu yang informasi yang saya bisa sampaikan, karena memang pada proses penyampaian informasi saya hadir dan saya cermati secara teliti tentang proses itu.